Timnas Indonesia babak belur, ini timnas senior, gimana ceritanya kok bisa kalah dengan timnas Under 21 di Mochi Volley Cup tahun 2025, padahal kita ketahui sebentar lagi timnas Indonesia akan tampil di CV League. Kalau melawan tim yang junior saja kalah, gimana nanti kira-kira peluang timnas Indonesia, gimana nanti kans dari Megawati Hangesti Pertiwi, Arsila Nuari, dan kawan-kawan ketika menghadapi negara lain seperti Thailand dan juga Vietnam. Ini tentu saja menjadi alarm yang sangat berbahaya bagi PBVSI. Oke teman-teman, ketemu lagi timnas Indonesia babak belur. Timnas Indonesia permainannya amburadul, nggak karu-karuan, dan tentu saja menimbulkan kekecewaan yang sangat besar bagi para fans voli Indonesia. Karena apa? Ya, sangat tidak habis pikir ketika timnas Indonesia itu kalah telak ketika menghadapi timnas Under 21 di Mochi Volley Cup tahun 2025 ini. Kemarin kita bisa melihat bagaimana permainan yang ditunjukkan oleh Megawati Hangesti Pertiwi, Tisha Amalia, Mediol Yogu, dan kawan-kawan ketika menghadapi Juneda Santi, Waude, Kadek, dan lain sebagainya. Ini terus terang sangat pusing karena apa? Ya ternyata timnas Indonesia sampai saat ini ketika CV League tahun 2025 itu tinggal menyisakan hitungan hari dan sudah di depan mata, tapi ternyata permainan dari timnas Indonesia itu masih jauh dari kata memuaskan. Dari sisi attack juga ternyata attack-attack yang dilancarkan oleh para hitter dan juga oleh para middle blocker di timnas Indonesia itu tidak membahayakan dan tidak memberikan ancaman bagi tim lawan, khususnya ketika kemarin mereka menghadapi timnas Indonesia Under 21. Dari sisi defense, kita juga bisa melihat bagaimana kemarin defense yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia senior itu cukup mudah untuk ditembus oleh Juneda Santi dan teman-temannya. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana chemistry yang terbangun di antara para pemain timnas senior itu kan juga bisa dibilang belum maksimal. Tapi please minta tolong jangan sampai dihujat para pemain karena apa? Para pemain ini sekali lagi mereka hanya menjalankan program yang sudah dijalankan oleh federasi, dalam hal ini adalah oleh PBVSI, dan tentu saja yang harus bertanggung jawab adalah PBVSI. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana seperti prediksi banyak Volley-mania bahwa ternyata justru penampilan yang sangat menjanjikan itu ditunjukkan oleh para pemain timnas Under 21. Kita bisa melihat bagaimana Marco Sugiyama itu menerapkan latihan dan menerapkan program yang sangat baik. Begitu juga dengan strategi di lapangan yang diterapkannya untuk Juneda Santi dan kawan-kawan ketika menghadapi timnas senior. Kemarin kita bisa melihat bagaimana buah dari persiapan yang sangat panjang, sekitar 4 bulan lah ya, TC yang sudah dijalani oleh para pemain timnas Indonesia Under 21, dan ternyata ini adalah bukti bahwa persiapan yang matang itu sangat berpengaruh atau sangat memberikan efek yang sangat positif bagi timnas Indonesia untuk menghadapi turnamen resmi. Bedanya adalah untuk timnas senior ini kan memang persiapannya sangat mepet, dan sekali lagi tolong kritiklah para pengurus yang ada di federasi, yang ada di PBVSI, karena mereka itu kan yang menerapkan atau yang menyusun program untuk timnas Indonesia. Ini juga ada celotehan-celotehan yang cukup lucu dari para volley-mania. Salah satunya adalah apakah kalau Marco Sugiyama itu menjadi pelatih timnas Indonesia itu yang senior itu apakah Megawati Hangesti Pertiwi dan kawan-kawan itu akan menunjukkan permainan yang sangat bagus? Tentu saja, menurut saya pribadi ini POV lah ya. Tentu saja belum tentu ketika Marco Sugiyama itu menjadi head coach timnas Indonesia yang senior itu juga akan menunjukkan permainan yang sangat oke kalau persiapannya atau preparation yang dilakukan oleh PBVSI itu seperti ini. Karena apa? Ya bolak-balik saya bilang di konten-konten saya sebelumnya, kita itu kan kalah start atau bahkan ya tertinggal sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain untuk menghadapi turnamen resmi ketika negara lain seperti timnas Filipina itu menjadi tuan rumah turnamen internasional ketika mereka hendak mengikuti event internasional. Timnas Indonesia kan kita ketahui persiapannya seadanya, kemudian tidak ada tryout, dan juga ya penyusunan squad itu kan juga sangat dipertanyakan oleh para volley-mania, oleh para fans volley Indonesia. Pertanyaan selanjutnya menjadi gini, ketika menghadapi timnas Indonesia Under 21 saja, Megawati Hangesti Pertiwi, Arsila Nuari, kemudian Sheila Bernadetta itu mengalami kekalahan, bagaimana nanti ketika timnas Indonesia itu harus menghadapi lawan-lawan yang secara level itu bisa dikatakan seimbang, bahkan lebih tinggi lagi. Kita ambil contoh aja, dari rujukannya adalah dari peringkat FIVB atau ranking dunia. Jadi timnas Indonesia dari 4 negara yang akan tampil di
Civilik tahun 2025 besok itu kan secara peringkat paling paling rendah lah ya. Karena per hari ini timnas Indonesia itu menurut ranking FIVB atau ranking dunia berada di posisi 50, sedangkan yang paling tinggi itu adalah Thailand karena saat ini timnas putri Thailand itu berada di posisi ke-20. Nah, hal itu tentu saja menjadi sebuah ya kita mungkin bisa lempar handuk ketika harus menghadapi Thailand karena level kita dengan Thailand itu kan sudah terlalu jauh. Untuk saat ini memang sangat tidak mungkin bagi kita untuk mengejar timnas Thailand. Begitu juga kalau kita menghadapi timnas Vietnam karena apa? Timnas Vietnam ini juga menunjukkan keseriusan yang sangat bagus dan saat ini Federasi Bola Voli Vietnam itu kan juga sudah mengumumkan daftar pemain yang akan tampil di Civilik. Salah satunya adalah Tantri Tantui yang di Proliga 2025 itu kan membela Gresik Petrokimia. Secara peringkat saat ini memang untuk timnas Vietnam sendiri itu juga jauh di atas timnas Indonesia karena berdasarkan ranking FIVB, timnas Vietnam itu berada di posisi ke-27. Begitu juga kita kan juga kalah secara peringkat atau secara posisi ketika dihadapkan dengan timnas Filipina karena apa? Ranking timnas Filipina ini juga lebih baik jika dibandingkan dengan timnas Indonesia. Per hari ini timnas Filipina itu berada di posisi ke-47 atau ya 3 tingkat di atas Indonesia dan perlu digarisbawahi bahwa kemarin di pertemuan terakhir kita kan ketika menghadapi timnas Filipina kita juga kalah tuh sehingga hal itu tentu saja menjadi alarm, menjadi lampu kuning bagi timnas Indonesia ketika nanti tampil di Civilik dengan persiapan yang seperti ini, dengan hasil yang didapatkan ketika menghadapi timnas Under 21 dan juga dengan berbagai dinamika yang saat ini sedang terjadi. Salah satunya adalah cedera yang masih dialami oleh Megawati Hangestri Pertiwi. Kemarin ketika menghadapi timnas Under 21 kita bisa melihat Megawati Hangestri Pertiwi itu kan sudah bermain, tapi memang permainan dari mantan pemain Gresik Petrokimia itu kan juga belum maksimal dan mungkin ada banyak volley-mania yang melihat ada perubahan bentuk fisik dari Megawati Hangestri Pertiwi. Disclaimer ya, ini bukan body shaming, tapi ya mungkin ada yang melihat bahwa Megawati Hangestri Pertiwi satu kurang lincah, kemudian juga bentuk fisiknya berubah. Dan itu tentu saja terkorelasi dengan kegiatan dari Megawati Hangestri Pertiwi yang mana sebelumnya Megatron itu kan mempersiapkan pernikahan sehingga tentu saja aktivitasnya di lapangan voli terganggu dan juga yang tidak kalah penting itu kan Megawati Hangestri Pertiwi itu kan masih mengalami cedera kemarin ketika menghadapi Mabes TNI, dia tidak tampil ketika menghadapi O2C Bandung. Megatron itu kan juga tidak bermain dan ini adalah debut Megatron di Mochi Volley Cup. Tapi memang ya sekali lagi ini bukanlah bentuk permainan terbaik dari Megawati Hangestri Pertiwi. Mungkin saja kalau Megatron itu dipaksakan ya akan sangat beresiko karena karir Megatron itu kan masih sangat panjang. Apalagi habis ini kan dirinya itu kan akan tampil di Turki sehingga tentu saja Megatron itu harus pintar-pintar untuk mengatur kondisi fisiknya, mengatur kondisi kesehatannya agar amit-amit tidak mengalami kejadian yang parah atau kejadian yang tidak diinginkan. Ya, sekali lagi dengan permainan timnas Indonesia yang babak belur, yang amburadul seperti ini, mungkin kita harus realistis dengan peluang timnas Indonesia di Civilik tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Thailand mulai awal bulan Agustus nanti. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya doakan timnas Indonesia agar mendapatkan hasil terbaik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.